Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada'a bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والكرامة والسلامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati Syekh Berhajah Bapak Susyono Ibnu Taimiyah, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami cintai kelompok Butoha yang sangat luar biasa, yang sudah sangat halus dengan Habib Wahyu. Habib Wahyu ini luar biasa ini. Sudah layak manggung kemana-mana ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita sama-sama bisa menghadiri acara akikahan untuk putra Arzanka Kausar Raska Abdillah yang merupakan putra kedua, dan menghadiri undangan akikahan ini menjadi sebuah kewajiban kecuali kita ada halangan. Selama bisa hadir longgar slow, maka kita diharuskan untuk bisa menghadiri. Alhamdulillah kita sama-sama bisa mendoakan mudah-mudahan Ananda Arzanka Kausar Raska Abdillah menjadi anak soleh. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, akikah ini sesungguhnya merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat putra, dan ini ditandai dengan kumpul bersama untuk saling mendoakan kepada Ananda. Maka kita doakan Allahu laka fil mawhub, mudah-mudahan Allah memberkahi kepada sang putra, wa syakarul wahid, dan mudah-mudahan yang punya putra juga bersyukur atas kelahiran putranya ini. Wa balagha asyuddahu, dan mudah-mudahan putranya sehat walafiat sampai besar kelak. Sehat bisa menjadi
anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya. Akikohan ini sesungguhnya bagian dari syariatnya Nabi Ibrahim, sebagaimana kurban juga syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi akikoh ini sudah cukup lama disunahkan ketika punya putra laki-laki menyembelih 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan al-hulamu rohinatun bi aqiqatihi, yang namanya anak kecil itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi ini sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai turun temurun sampai kepada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah mengikuti sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim. Mereka juga akikohan, tapi sayangnya beberapa tradisi dirubah. Jadi aslinya akikoh itu nyembelih kambing tasyakuran, tapi oleh orang-orang jahiliyah darahnya dari darah akikoh itu dikumpulkan di wajan, ya, di tempat di bejana. Nanti setelah itu tangannya orang tua, bapaknya yang menyembelih kambing itu dimasukkan ke darahnya. Setelah itu anak digundul. Jadi seperti sunahnya kan memang hari ke-7 itu akikoh digundul, dikasih nama. Itu kemudian tangannya yang bekas darah tadi itu ditempelkan di kepalanya, sehingga ada bekas darah kambing, bekas akikohan. Ini tradisi akikohannya masyarakat jahiliyah. Nah, kalau di Mesir tradisi masyarakat jahiliyah ini ada sedikit yang masih ada. Mereka kalau menyembelih kambing untuk kurban atau akikah, sebagian itu nanti tangannya itu ditempelkan di darahnya. Setelah itu darah yang ada di tangan itu ditempelkan di dinding, ceplok gitu. Jadi dinding rumahnya itu bekas tempelan tangan, jari-jari darah itu ceplok. Jadi kalau orang lewat itu tahu, oh ini pasti habis menyembelih kambing. Kalau nggak kurban, akikahan. Nah, ini orang Mesir. Ini sisa-sisa tradisi zaman jahiliyah. Maka ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad SAW datang, akikahan yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim ini dikuatkan. Hanya beberapa tradisi dihapuskan, dikembalikan persis seperti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi biasanya kalau masa jahiliyah itu tangannya ditaruh di darah kemudian taruh di kepalanya si bayi, diganti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan minyak wangi, karena darah itu najis, darah itu kotoran, harus dibuang. Maka biasanya kalau akikohan bayinya keluar muter itu ada minyak wangi. Aslinya potong minyak wangi itu aslinya kita taruh di tangan kita taruh di kepalanya anak kecil supaya harum. Itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita nggak paham, sehingga minyak wangi itu bukannya untuk si jabang bayi, tapi dibagi-bagi untuk jamaah yang hadir. Boleh, ya boleh saja, tidak ada larangan. Tetapi aslinya itu minyak wangi taruh di tangan kita, kemudian taruh di
kepalanya jabang bayi. Itu bagian dari akikah. Memang syariat Islam itu sangat sempurna, mengatur semua kehidupan manusia, dari bahkan sebelum kita nikah sampai menikah sampai hamil ada aturan, sampai dari anak pun ada aturannya. Nah, sampai keluar anak ada aturannya. Maka Rasul memberikan beberapa sunnah terkait kelahiran jabang bayi. Di antaranya apa? Tatkala bayi lahir itu disunahkan ditahnik. Apa itu? Kurma. Ya, kurma kalau diarabkan kurma ya. Dipunyah oleh bapaknya, kemudian manisan udahnya itu diambil sedikit, digosokkan di giginya atau gusinya jabang bayi manis. Ya, itu sunnah. Namun sebelum itu ketika lahir ada sunnah lagi ketika lahir. Apa itu? Ada dua riwayat. Kalau hadis Bukhari disebutkan dibacakan ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin wa lamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan dan godaan setan serta godaan orang-orang atau penyakit ain, supaya apa? Anak kita baik selamat, tidak diganggu oleh setan. Ini satu riwayat. Di riwayat lain dilihat Abu Dawud disebutkan bahwa tatkala cucu baginda Nabi Muhammad SAW lahir, Husain, maka baginda Nabi mengadani telinga kanan Husain, cucu baginda Nabi, diadani. Maka Islam mengajarkan supaya ketika bayi lahir itu yang pertama kali didengar adalah kalimat thayyibah, kata-kata terbaik, baik berupa azan maupun ta'awud, doa supaya anak ini selamat. Ini sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu artinya sangat baik untuk dikerjakan. Kalau lupa, lali, yang namanya lupa, makfu diampuni, ketika ingat silakan untuk dilakukan. Jadi diharapkan yang pertama kali masuk ke dalam hati kita, ke dalam otak kita, ke dalam saraf kita adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat terbaik yang itu akan mengantarkan anak mudah-mudahan menjadi anak soleh itu pas lahir. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW ketika lahir oleh kakeknya Abdul Muthalib senang sekali, maka baginda Nabi pun langsung diperdengarkan kalimat-kalimat terbaik Allahu Akbar, langsung dibawa ke Ka'bah, dibawa tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Setelah itu kemudian Abdul Muthalib dengan membawa bayinya berdoa kepada Allah, diangkat ke langit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ingin bayi ini menjadi anak yang terpuji di langit dan di bumi. Maka bayi ini saya namakan dengan nama Muhammad atau terpuji, karena nama itu bagian dari doa. Memberi nama, kalau di dalam hadis dikatakan itu disunahkan hari ke-7, sehingga waktu akikah itu adalah waktu hari ke-7 jika mampu. Di mazhab Syafi'i dikatakan sekiranya tidak bisa hari ke-7, hari ke-14. Sekiranya tidak bisa hari ke-14, hari ke-21. Sekiranya tidak bisa di hari ke-21, kapan saja sampai sebisanya, sampai anak itu balik. Jadi kapan saja bisa
akikahi sampai anak balik. Kalau sudah balik, tugas orang tua untuk akikah sudah gugur, karena memang di dalam hadis katakan al-ghulamu rohinatun bi aqiqatihi, yang namanya anak itu tergantikan dengan akikahnya itu. Ketika disebut bulan itu ketika anak sampai dewasa, sampai balik. Ketika sudah balik dianggap disebut ar-rijal, ar-rajul, anak atau orang dewasa, bukan bulan lagi. Jemaah sekalian yang kami hormati, di hari ke-7 itu kemudian disolatkan menyembelih, tudbah bihi, disembelihkan hewan berupa kambing laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Berbeda dengan kurban. Kurban itu juga menyembelih, tetapi bedanya di mana? Bedanya adalah kalau daging kurban itu sunnahnya dibagi mentah, bagi mentah. Sementara kalau akikah itu sunnahnya matang, sehingga undang orang ke rumah makan bareng-bareng. Apakah kemudian sahibul hajat keluarganya boleh makan dagingnya? Boleh, tidak ada masalah. Ini sunnah memang tasyakuran atas kelahiran sang putra. Maka barang-barang ini bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipotong rambutnya, potong rambutnya. Sunnahnya lagi digundul. Sunnah. Jadi sunnah itu kalau bisa dilakukan, kalau tidak mengapa. Sunnahnya lagi rambut gembira itu dikumpulkan lalu ditimbang. Seberat apa? Maka katakanlah 1 gram, 2 gram, 3 gram, sedekah dengan harga emas atau perak. Itu sunnahnya. Kemudian wayu sama, dikasih nama. Di dalam memberikan nama ini pun Islam memberikan aturan bahwa nama ini harus baik. Tidak diperkenankan orang tua memberi nama yang tidak baik kepada anaknya. Mengapa? Di dalam sebuah hadis dikatakan annakum tuta'awna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Bahwasanya engkau wahai semua manusia, engkau wahai orang-orang yang hadir di sini, kelak di hari kiamat kalian semua akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Jadi mama dan nama saya akan antri nanti di hari kiamat untuk ditimbang amalnya, dipanggil satu-satu. Wahyudi bin Sarju. Jadi akan dipanggil nama dia dan nama bapaknya di hari kiamat. Maka selain Rasul fa'ahsinu asma'akum, maka beri nama yang baik untuk anak-anak kalian. Pernah dulu ada anak kecil perempuan bersama orang tuanya datang pas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Maka Rasul langsung menanyakan kepada anak, bocah cilik siapa namanya? Dijawab sama anak, ini nama saya Asia pakai ain, artinya orang yang suka membarino, Maka kata Rasul apa? Nama kamu bukan Asia, nama kamu Jamilah, orang yang baik, yang ganteng, yang cantik. Diganti namanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya nama itu Asia, buruk. Maka kemudian diganti dengan Jamilah, karena nama ini bagian dari doa. Mudah-mudahan nama ini menjadi melekat kepada kita, kemudian menjadi perilaku baik kita di dalam menghadapi kehidupan. Jamaah sekalian yang kami hormati, ketika kita itu mendidik anak sudah diakikahi,
bukan berarti sudah selesai. Ini baru titik awal. Titik awal kita memberi nama kepada anak, titik awal kita mengaktifkan tasyakuran kepada anak. Di sana ada tanggung jawab orang tua kepada anak, karena anak ini bisa menarik orang tua ke dalam surga, atau sebaliknya yang namanya anak ini bisa menarik orang tuanya masuk neraka. Maka ada hak-hak anak, ada kewajiban orang tua. Di antaranya adalah kewajiban memberikan pengetahuan, mendidik, mengajari anak. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Maka orang tua wajib memberikan didikan kepada anak terkait beberapa hal. Yang pertama terkait dengan ubudiyah, terkait dengan ibadah. Ini masuk ke dalam pemberian ilmu yang namanya ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib, yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak. Sekiranya orang tua tidak ngajarin anaknya, maka orang tua berdosa. Sekiranya orang tua tidak ngajarin anaknya, orang tua kelak akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Semua kalian itu pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Di dalam hadis dikatakan, seorang ayah adalah pemimpin keluarganya, seorang ibu adalah pemimpin dari anak-anaknya. Jadi ini tanggung jawab. Maka karena tanggung jawab, orang tua harus tahu yang namanya memberikan ilmu yang fardu ain kepada anak. Sekiranya anak sampai tidak tahu, maka orang tua akan diseret oleh anaknya menuju neraka. Na'udzubillah. Yang pertama tadi ubudiyah, supaya anak tahu sapa pangerane, siapa Tuhannya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh orang tua tidak ngajari anaknya kalimat thayyibah la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh, karena sekiranya anak ini sampai melenceng, orang tua yang salah. Maka di dalam hadis dikatakan, orang tualah yang akan yuhawidunahu aw yunassironahu. Anak itu yuladu ala fitrah, dilahirkan suci, bersih, tanpa dosa. Maka orang tua yang mungkin akan menjadikan anak Yahudi atau menjadikan anak Nasrani. Maka supaya itu tidak terjadi, kita ajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajaran tauhid, fitrah manusia terkait ibadah ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban orang tua yang kedua adalah mengajari. Ya, kalau yang pertama tadi orang tua pasti semuanya bisa, ya, hanya mengajari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu pasti bisa. Yang kedua, mengajari ibadah yang sifatnya wajib. Apa itu? Sholat itu wajib, ya, puasa itu wajib, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Sekiranya orang tua tidak bisa ngajarin, maka menjadi kewajiban orang tua untuk memasukkan anak ini ke TPA, ke tempat ngaji, supaya anak ini bisa membaca Al-Quran, supaya anak ini bisa sholat, supaya anak ini bisa puasa.
kalau orang tuanya tidak memberikan perhatian terkait dengan pendidikan anak yang fardu ain, terkait hal ibadah, sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, sampai anak tidak tahu, maka siap-siap orang tua kelak akan diseret oleh anaknya masuk menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau di kampung-kampung kita, alhamdulillah, di kita TPA sangat banyak, tempat ngaji sangat banyak. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kenikmatan kampung, desa yang syiar agamanya Masya Allah luar biasa. Kelompok Yasinnya jalan, tahlilannya jalan, Qur'annya jalan, Barzanji jalan, TPA di mana-mana. Harus kita syukuri. Ini tradisi seperti ini belum tentu di suatu tempat itu ada, belum tentu di kita itu lengkap. Ini harus kita syukuri karena itu bagian dari syiar Islam. Anak masih kecil sudah terbiasa dengan bacaan sholawat, anak masih kecil sudah biasa mendengar tahlil, Barzanji, Yasinah. Ini luar biasa, bagian dari pendidikan anak. Ditambah TPA ada di mana-mana, maka sangat lalai orang tua kok sampai membiarkan anaknya tidak masuk TPA, tidak masuk ke sekolah, ke tempat-tempat ngaji. Itu orang tua sangat lalai. Maka jadi orang tua harus peka. Kalau sore anaknya tidak ngaji, belum berangkat ngaji, diingatkan, nah sudah jam 4, nah sudah jam setengah 5, ayo mangkat ngaji. Syukur-syukur kita bisa mengajari anak kita, meskipun hanya beberapa ayat Al-Quran kita ajari sendiri. Kita ajar sendiri, minimal kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, minimal bismillahirrahmanirrahim, minimal surat Al-Fatihah. Itu orang tua yang ngajarin ke anaknya. Kenapa demikian? Karena bacaan Al-Quran, satu huruf bacaan Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan. Wala aqulu alif harfun wala aqulu alif lam harfun wala in aqul alifu harfun wala harfun wa min harf. Kata Rasul, yang saya katakan bahwa satu huruf ini sama dengan 10 kebaikan, bukan alif lam itu 10 kebaikan, bukan, tetapi alif itu 10 kebaikan, satu huruf, lam itu satu huruf 10 kebaikan, mim satu huruf 10 kebaikan. Sehingga ketika anak membaca alif lam dapat 30 kebaikan, dan 30 kebaikan yang dibaca anak ini ketika yang mengajarkan orang tuanya, maka orang tuanya sama persis dapat 30 kebaikan. Luar biasa. Maka dalam hadis dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengajari kebaikan, maka dia dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Bayangkan ketika kita ngajarin anak itu surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Berapa huruf yang dibaca oleh anak? Dikalikan 10, dan segitu pula yang diberikan, pahala yang akan diberikan kepada orang tuanya. Sementara anak itu ketika sholat pasti membaca Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Sehingga ketika anak tidak membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Kalau kita sendiri orang tuanya yang ngajarin anak minimal surat Al-Fatihah seumur hidup kita, bayangkan betapa banyak pahala yang dikirimkan anak kepada orang tuanya itu saat anak masih hidup.
Belum lagi ketika nanti kita sudah meninggal dapat pahala jariah yang dilipatkan 70 kali lipat, yang dilipatkan 700 kali lipat, yang dilipatkan menjadi berlipat-lipat, yang tak terbatas, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Maka fardu ain memberikan pengetahuan, kemudian ibadah kepada Allah. Yang ketiga, yang juga tak kalah penting adalah memberikan pendidikan akhlak kepada anak, sopan santun, budi pekerti, supaya anak ini menjadi anak yang sopan. Rasul sendiri mengatakan bahwasanya beliau Rasul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasul dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, sungguh engkau ini mempunyai akhlak yang sangat mulia. Saat ini di luar kretek masih alhamdulillah. Saat ini banyak anak-anak itu yang akhlaknya enggak karu-karuan. Kon ngaji angel, dolanan Honda, ayo dari suara karu-karuan. Nek nalima dolanan HP, kon sembahyang wegah, mangane kasih kelalen. Ini banyak sekali. Kalau sudah SMP, jalan-jalan entah kemana, pacaran. Entah laki-laki, entah perempuan, podo. Perempuannya kadang-kadang baru SMP, SMA, belum nikah, watane wis membung. Wah, ini akibat pergaulan yang sangat tidak baik. Akibat orang tuanya juga kurang memberikan pendidikan kepada anak. Padahal ini tanggung jawab orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu wahai suami, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu dari siksa api neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak luar biasa, bebasnya mainnya, ini perlu pengawasan orang tua. Dulu ketika kita masih punya ayam, ya, kalau ayamnya maghrib itu belum kelihatan di kandang, kok pitiknya udah balik, dolanan gitu. Tapi ketika anaknya Isa belum pulang, nggak dicari, biasa saja, sehingga anak kok pitik lebih berharga dari anak, ini kan aneh ini. Maka perlu kita jaga anak-anak kita, anak laki-laki kita jaga, anak perempuan kita jaga. Maka Rasul ngasih wanti-wanti apa? Muru auladakum bisolah wahum abna sabi sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika anak ini masih berumur 7 tahun. Jadi kalau 7 tahun sholat, ayo nak sholat, udah jam 4:30 bangun, ayo udah duhur nak sholat, ayo sudah asar nak sholat. Selalu diingatkan, bapaknya ingatkan atau ibunya yang mengingatkan. Ingatkan. Kalau sudah 10 tahun, wadribuhum wahum abna asri sinin. Kalau 10 tahun anak belum juga mau sholat, kata Rasul, wadribuhum, boleh anak di kampung. 10 tahun sendiri kan sembarang orang kampungnya. Boleh. Dan ini perintah Rasul. Kenapa? Karena sholat ini tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat yang agama, siapa yang mendirikan salat telah mendirikan agama. Siapa yang menghancurkan salat, maka dia telah menghancurkan tiang agama. Bahkan di dalam hadis katakan, yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir itu salatnya. Kalau zaman Nabi, orang sholat jamaah terlambat itu sudah dicentang.
Jadi Rasul kalau habis sholat, Rasul jadi imam, habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnahnya imam belok menghadap ke makmum, ngeliatin makmum. Untuk apa Rasul ngeliatin ke makmum? Ngabsen. Oh ini kok terlambat. Ini ambil terlambat terus berarti munafik. Terlambat terus dijak munafik loh zaman Rasul. Kadang kau sholat jamaah ngelamun. Oh ini biasanya sholat kok sekarang enggak. Kenapa? Ditanyakan ke sahabat, ini ada sahabat kita yang biasanya sholat, kok enggak sholat, ini kemana? Oh sakit ya Rasulullah. Sakit, ayo kita tengok bareng-bareng. Kalau makanya pernah suatu kali Rasul ada ibu-ibu yang sholat di pojok masjid. Ini kok sudah 3 hari ibu-ibu ini kok nggak sholat di pojok masjid, kemana ya? Ibu-ibu ini hobinya resik-resik masjid, nyapu masjid. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mbok-mbok ini sudah meninggal. Paket Rasul langsung berdiri, langsung mengatakan, meninggal kok saya tidak dikasih tahu. Sampai 3 kali, meninggal saya nggak dikasih tahu. Meninggal saya kok nggak dikasih tahu. Di mana kuburannya? Langsung sahabat ketakutan karena Rasul marah. Karena ada satu jamaahnya meninggal, Rasul tidak dikasih tahu. Maka ditunjukkanlah makamnya oleh sahabat. Maka Rasul ke sana dan sholat ghaib di atas makam ibu-ibu ini. Maka sebagian ulama membolehkan sholat ghaib di makam. Terkait sholat ini sesungguhnya di makam nanti terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jamaah sekalian yang kami hormati, maka jangan sampai anak sampai tidak sholat. Jangan sampai, ini sangat penting. 7 tahun ajarin. Maka Rasul itu dulu sering membawa cucunya ke masjid. Anak kecil ke masjid itu pelayan, bocah cilik itu dolanan silat-silatan, pelayan tak karu-karuan itu jarang kepan. Itu anak kecil biasa. Kalau orang tua yang pelayan nang masjid, ini yang aneh. Nek bocah cilik pelayannya biasa, namanya juga bocah cilik. Nek orang tua biasa aneh kan gitu. Maka Rasul dulu biasa membawa cucunya Hasan, Husain, dibawa ke masjid. Namanya anak kecil pelayan kan gitu. Suatu kali Rasul sujud. Ketika sujud, maka cucunya melihat, wah kok enak temen udah lumping. Langsunglah cucunya ini, Hasan dan Husain ini loncat ke punggungnya Nabi Muhammad SAW, main jaranan. Sahabat yang di belakangnya yang jadi makmum ketika sujud tidak tahu kalau cucu Rasul sedang berada di punggungnya. Maka para sahabat bingung. Ini Rasul kok sujudnya suwe temen. Biasanya sujudnya standar, ini kok sujudnya lama sekali. Ada apa? Apakah ada wahyu? Ataukah Rasul sakit? Atau ada apa? Tidak, biasanya sujud kok lama. Sampai akhirnya cucunya baginda Nabi turun pelayan. Nah, bocah ini pelayan nang masjid ya. Pelayan biasa sampai Rasul kemudian melanjutkan sholatnya. Rasul salam, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada apa? Tadi kok sujud lama sekali? Apakah ada wahyu turun? Apakah engkau sakit? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai sahabatku, ketahuilah olehmu bahwasanya tatkala saya sujud itu, cucu saya sedang dolanan main kuda-kudaan di punggung saya. Maka saya tidak ingin mengganggu kesenangan cucu saya. Sampai saya biarkan sampai cucu saya mainnya puas. Ini baginda Nabi. Untuk apa? Melatih anak pergi ke masjid. Jadi jangan kemudian anak kecil ke masjid malah diseneni. Ora usah sholawatan kating jumlah suami karu-karuan mulai. Biarkan, itu akan jadi kenangan luar biasa. Wah, yang kecil sholawat bersurat karu-karuan.
biarin. Walau dulu orang sholat saya di belakang malah lari-lari, biarin. Itu kenangan baik dibanding kenangannya dulu bapak saya sholat, saya di rumah main game. Ya kan elek itu. Dulu bapak saya sembahyang, saya bulan. Nah, nggak baik. Tapi kalau kenangannya bayar nang masjid, bulanan silat-silatan nang masjid, bal-balan nang masjid, supaya anak itu ada kenangan cinta kepada masjid. Jangan anak kecil Arab azan, karena azannya orang karu-karuan, suaranya disini bocah sini azan tak karu-karuan, supaya rusak, ini rusak kabel kedulanan. Tobat nanti anaknya trauma, nggak mau ke masjid lagi. Malah yang rugi siapa? Yang rugi orang tua, yang rugi masyarakat. Maka supaya anak menjadi anak soleh, didik anak ini ke masjid. Sambil kita doakan menjadi anak soleh, kita silahkan kita dengarkan lagu anak soleh.